Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi membaca penghayatan. Disusun untuk memenuhi mata kuliah membaca 2, dosen pembimbing Ibu Suci Rizkiana MPD. Kami yang beranggotakan saya Muafifah NIM 1921100041 dan Dwi Febrianti NIM 1921100067. Peta konsep yang akan kami sampaikan yaitu A. Pengertian penghayatan, B. Manfaat penghayatan, C. Komunikasi mata, D. Mimik atau ekspresi wajah, E. Gerak-gerak anggota badan. Apa itu penghayatan? Penghayatan adalah perasaan batin atau pengalaman seseorang terhadap kehidupan yang sedang dihadapi atau dijalani. Pembaca harus menghayati makna yang terkandung di dalam teks yang dibacanya. Yang kedua, hal apa saja yang terdapat dalam penghayatan, yaitu manfaat penghayatan, komunikasi mata, ekspresi wajah, gerak anggota badan. Selanjutnya yaitu manfaat penghayatan, yaitu yang pertama, menentukan lafal atau pengucapan. Seorang pembaca akan membaca dengan lafal yang tepat atau tidak sangat tergantung dari penghayatan dan penafsirannya terhadap teks yang dibacanya. Yang kedua adalah menentukan intonasi. Intonasi yang tepat atau tidak juga sangat tergantung dari penafsiran terhadap teks yang dibacanya. Manfaat yang ketiga adalah menentukan gerak-gerak anggota badan. Gerak-gerak anggota badan dalam membaca atau berbicara merupakan bahasa tubuh yang berkomunikasi atau gestur. Gerak-gerak anggota badan dapat membantu untuk memperjelas sesuatu yang disampaikan. Tujuan gerak-gerak anggota badan antara lain untuk mengungkapkan perasaan dan keyakinan pembaca sesuai teks yang dibaca. Manfaat yang keempat yaitu menentukan kontak mata dan mimik wajah. Berkomunikasi dengan mata berarti menjalin hubungan atau kontak antara pembaca dan pendengar melalui pandangan mata. Sedangkan mimik atau raut muka sangat erat hubungannya dengan komunikasi mata. Ketika membaca, mimik atau ekspresi wajah pembaca mencerminkan perasaan yang dikandung dalam teks bacaan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi mata. Berkomunikasi mata berarti menjalin hubungan dengan pendengar melalui pandangan mata. Nah, berikut akan saya sampaikan hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan melalui komunikasi mata. Yang pertama, pembaca harus memandang pendengar pada saat membaca bagian akhir paragraf. Maksudnya adalah pembaca harus bersungguh-sungguh bercakap-cakap dengan pendengar melalui pandangan mata. Yang kedua, pembaca harus memandang pendengar dengan pandangan yang menembus hati. Maksudnya, sebagai pembaca, kita harus dapat melihat apakah bacaan yang kita sampaikan didengarkan oleh pendengar atau tidak. Yang ketiga, pembaca harus berusaha seakan-akan bercakap-cakap dengan pendengar. Sebagai pembaca, kita harus dapat membaca sambil melihat ekspresi dari pendengar. Yang keempat, sebagai pembaca, kita harus dapat memandang dari orang yang duduk di paling belakang pojok kiri, dialihkan ke yang paling kanan, lalu ke seluruh hadirin sambil melihat ekspresi wajah mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mimik atau ekspresi wajah. Mimik atau ekspresi wajah menggambarkan isi bacaan yang kita sampaikan kepada
kepada pendengar. Mimik atau ekspresi wajah erat hubungannya dengan komunikasi mata. Nah, berikut ini akan saya sampaikan hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk memikat hati pendengar melalui mimik atau ekspresi wajah. Yang pertama, menghindari mimik yang tegang dan murahan. Sebagai pembaca, kita harus dapat menyampaikan isi bacaan dengan mengekspresikannya melalui mimik atau ekspresi wajah kita. Jangan tegang dan dingin, karena dapat membuat pendengar bosan mendengarkan bacaan kita. Yang kedua, mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan penuh cinta. Jika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta, maka kita dapat menunjukkan ekspresi atau mimik wajah yang maksimal kepada pendengar. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat. Pembaca harus menyampaikan isi bacaan dengan penuh semangat dan menampakkan ekspresi yang simpatik dan empatik kepada pendengar. Yang keempat, pandai memupuk motivasi yang baik dan benar. Ya, selanjutnya yang terakhir, saya akan menyampaikan tentang gerak-gerak anggota badan. Gerak-gerak anggota badan dapat membantu pembaca memperjelas isi bacaan yang disampaikan. Nah, berikut ini akan saya sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan agar gerak-gerak anggota badan kita baik saat menyampaikan bacaan. Yang pertama, berdiri dengan rileks. Yang kedua, tidak takut dan tidak malu untuk bergerak. Yang ketiga, bergerak dengan bebas dan tidak ragu-ragu. Yang keempat, sebaiknya tangan bergerak di atas siku. Yang kelima, tidak berjalan ke sana dan kemari. Yang keenam, tidak bergerak secara berlebihan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, jari-jari tangan tidak memainkan sesuatu pada saat membaca. Sekian presentasi online dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.